Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Anindini Winda Amalia, dosen dari Prodi D4 Pengobatan Tradisional Tiongkok, Fakultas Kesehatan Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Sebagai perkenalan singkat dari saya adalah lulusan S1 Keperawatan dan S2 Herbal. Dan untuk memperkuat kompetensi saya di bidang pengobatan tradisional Tiongkok, saya mengikuti beberapa short course yang diadakan baik di dalam dan luar negeri, yang salah satunya adalah training course yang diadakan oleh Sichuan Hospital of China Academy of Chinese Medical Science yang bertempat di Beijing, China. Sebagai dosen, untuk proporsi Tridharma yang telah saya lakukan, passion saya sebagai dosen di bidang pengajaran memiliki presentasi lebih besar, yaitu 60%. Selanjutnya 30% di bidang penelitian dan 10% di bidang pengabdian masyarakat. Dengan bidang keahlian saya adalah pengobatan tradisional Tiongkok dan herbal. Pada kegiatan pendidikan, saya mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya adalah teori dasar pengobatan tradisional Tiongkok, ilmu materia medika pengobatan tradisional Tiongkok, ilmu presepan tradisional Tiongkok, dan ilmu penyakit dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Dan dalam pendidikan juga saya menjadi tim penyusun buku yang telah di-ISBN-kan bersama dosen dari perguruan tinggi lainnya yang memiliki prodi kesehatan tradisional di Indonesia. Dengan judul bukunya adalah Jinque Yalo dan buku teori dasar pengobatan tradisional Tiongkok. Selain pendidikan, saya juga melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Daftar judul penelitian yang telah saya laksanakan bisa dilihat di website Sinta Kemendikbud dengan Sinta ID saya adalah 6664564. Dari tahun 2017 sampai 2022, saya telah melakukan 8 publikasi baik di jurnal internasional maupun jurnal nasional yang terakreditasi. Dengan fokus penelitian saya adalah pengobatan tradisional Tiongkok dan herbal. Dan pada bidang penelitian ini saya juga telah mendapatkan hibah dari Kemenristek-Dikti, yaitu hibah penelitian dosen pemula sebanyak 2 kali di tahun 2018 sebagai anggota, kemudian di tahun 2019 sebagai ketua penelitinya. Pada pengabdian masyarakat, saya juga telah melakukan pengabdian masyarakat dengan fokus ilmu pengobatan tradisional Tiongkok dan herbal juga. Dan salah satu contohnya adalah saat terjadi pandemi COVID-19, kami melakukan pembagian herbal Tiongkok untuk meningkatkan imunitas tubuh di beberapa wilayah di Kota Kediri. Pada kesempatan ini, sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan dan pengajaran, saya akan memaparkan salah satu kuliah saya yang saya ampu, yaitu ilmu materia medika pengobatan tradisional Tiongkok, yang terdiri dari 2 SKS teori dan 3 SKS praktikum, dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut metode DIA ini, saya akan memaparkan terlebih dahulu teknik mengajar saya dan menjelaskan deskripsi singkat luarannya yang diharapkan serta metode pembelajaran dari mata kuliah saya ini. Sebagai salah satu visi dari prodi kami, yaitu menghasilkan lulusan tenaga kesehatan tradisional yang profesional, dan output dari profil lulusan D4 Pengobatan Tradisional Tiongkok yaitu menjadi peracik ramuan, mahasiswa dituntut untuk bisa memberikan ramuan sebagai salah satu terapi dalam pengobatannya. Maka salah satu mata kuliah wajib yang perlu diambil oleh mahasiswa adalah mata kuliah Materia Medika Pengobatan Tradisional Tiongkok. Dengan mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi kinerja, yaitu berupa sifat rasa herbal dan indikasinya, serta aplikasi dan kompatibilitas dari berbagai herbal tradisional Tiongkok sesuai dengan masalah kesehatan klien.
Beberapa kelompok herbal yang akan dibahas di mata kuliah saya ini diantaranya adalah herba diaforetik, herba antipiretik, herba ekspektoran, antitusif dan asma, herba purgatif dan pektik, herba aromaterapik yang dapat menguraikan lembab serta diuresis mengekskresikan lembab dan antirematik, serta juga ada herba penghangat internal, regulasi qi, regulasi darah, herba penenang hati, dan juga pereda angin. Serta juga ada obat resusitasi aromatik, herba tonik, kemudian herba astringen, serta juga ada terapi parasit dan masalah eksternal. Dalam mata kuliah ini akan mengidentifikasi kurang lebih 200 herbal yang sering dipakai di praktek klinis. Setelah mengetahui gambaran singkat dari mata kuliah materi medika pengobatan tradisional Tiongkok yang saya ampu, selanjutnya saya akan jelaskan teknik pengajaran saya dengan metode DIA. Yang pertama adalah delivery, yaitu bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Pertama-tama saya menyusun RPS dan kontak perkuliahan yang bisa diakses di akun Moodle, di mana dalam RPS tersebut tertuang capaian pembelajaran, kompetensi, bahan kajian, serta sistem penilaian mata kuliah. Dan pada saat pelaksanaan kuliah teori, saya menggunakan media Zoom, meeting, serta Google Meet maupun Moodle. Dan pada kelas perkuliahan yang dilakukan dengan aplikasi Zoom, saya juga akan merekodkan perkuliahan yang akan di-share rekod perkuliahannya tersebut di grup Telegram, sehingga mahasiswa dapat mereview kembali materi yang telah saya ajarkan. Kemudian kembali pelaksanaan praktikum, saya juga akan mengajak mahasiswa langsung ke laboratorium dan mempraktekkan apa yang sudah dipelajari di dalam kelas teorinya. Dalam kesempatan ini saya akan melaksanakan delivery dan interaksi secara langsung pada mahasiswa melalui diskusi dan tanya jawab yang bisa dilakukan di grup Telegram dan secara langsung saat praktikum di labnya. Selanjutnya, materi kuliah dan penugasan akan saya kirimkan di Moodle untuk bisa di-download dan dipelajari oleh mahasiswa. Dan dalam mengevaluasi perkuliahan, saya lakukan dengan interaksi secara langsung dengan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa untuk mengetahui capaian pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah yang diambil tersebut. Untuk komponen penilaian dari mata kuliah ini ada tugas 1 yang diberikan sebelum UTS, dan ada tugas 2 yang diberikan setelah UTS dengan bobot masing-masing adalah 15%, serta penilaian UTS dan UAS dengan bobot masing-masing 35%. Untuk menunjang pembelajaran pada mata kuliah praktikum materi medika pengobatan tradisional Tiongkok, kami juga sudah menyusun ya modul praktikum yang akan membantu dalam proses pembelajaran dalam mata kuliah ini, yang isinya adalah deskripsi tentunya praktikum materia medika pengobatan tradisional Tiongkok itu seperti apa, kemudian ada 14 subtopik capaian ya yang akan dibahas dalam modul praktikum ini sesuai dengan RPS yang telah disusun. Dan di deskripsi praktikumnya juga dijelaskan kembali yang ada di RPS seperti capaian pembelajaran mulai dari sikap, kemudian keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan, kemudian capaian dari mata kuliah itu sendiri yaitu dapat mengaplikasikan penggunaan herbal Tiongkok sesuai dengan diagnosa pengobatan tradisional Tiongkok untuk menyelesaikan masalah kesehatan klien, dan juga deskripsi mata kuliahnya yaitu mahasiswa D4 PTT mampu mengidentifikasi kinerja yang berupa sifat, rasa, indikasi, aplikasi, dan kompatibilitas dari berbagai tanaman herbal Tiongkok sesuai dengan masalah kesehatan klien ya.
Dan untuk pencapaian kompetensi itu ada 3 ranah yang akan dinilai, yaitu kompetensi kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Kemudian juga ada petunjuk praktikumnya, dan juga tugas dari mahasiswa dan tugas dari fasilitator tersebut seperti apa sudah dijelaskan dalam modul praktikum ini. Kemudian ini adalah contoh ya di materi 1 tentang herbal diaforetik dengan capaian pembelajaran adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi kinerjanya berupa sifat, rasa, indikasi, dan aplikasi, serta kompatibilitas dari herbal diaforetik. Di awalnya kita mereview sedikit teori yang sudah dijelaskan di kelas, kemudian juga memberikan contoh herbal-herbal yang masuk ke golongan di sini. Dan di sini ada tabel identifikasi herbal, jadi nanti waktu praktikum mahasiswa akan disediakan herbal pada golongan ini untuk coba diidentifikasi mulai dari nama herbalnya, kemudian karakteristiknya seperti apa, aksi dari herbalnya itu seperti apa, indikasi dan kompatibilitas, serta dia tuh termasuk golongan apa. Sehingga harapannya setelah mempelajari mata kuliah praktikum ini, mahasiswa bisa membedakan ya baik dari bentuk, rasa, kegunaan dari masing-masing herbal yang telah dijelaskan. Baik, berikut ini adalah salah satu contoh perkuliahan yang saya lakukan, yaitu kuliah praktikum Materia Medika Pengobatan Tradisional Tiongkok pada pertemuan 1 dengan topik identifikasi herbal diaforetik yang dilaksanakan di Laboratorium Pengobatan Tradisional Tiongkok, Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Baik, mari kita simak dalam video berikut ini. Bagi semuanya, Selamat pagi, Bu. Ya, sesuai perjanjian kita kemarin, hari ini kita akan melakukan praktikum herba diaforetik ya di pertemuan 1 kali ini. Kalian sudah mempelajari dari teori yang saya jelaskan kemarin di kelas? Sudah, Bu. Ya, baik. Hari ini ada beberapa herbal yang kalian harus identifikasi di sini. Mungkin sebelumnya kalian cuma lihatnya di buku ya, dan di sini kalian bisa melihat secara langsung herbalnya. Nanti coba kalian identifikasi untuk rasa dan karakter dari masing-masing herbal yang ada di sini ya. Untuk herbal pertama ini ada yang tahu? Boleh saya lihat dulu? Ya, silahkan. Ini mahuang, Bu. Ya, betul. Ya, terus yang kedua ada yang tahu namanya? Ya, Bu, saya. Ini gucel. Ya, betul. Kalau yang ini yang warna hitam? Itu sengmang. Saya lihat ya, Bu. Ya. Oke. Untuk penggolongannya masih ingat kah? Kan herba diaforetik itu dibagi jadi 2 ya. Untuk sindrom angin dingin dan juga sindrom angin panas. Dan untuk 3 herba yang kamu sebutkan tadi, golongannya apa ya? Jadi yang 3 penggolongan tadi termasuk angin dingin. Ya, betul sekali. Selanjutnya ini ada herba lagi. Ada yang bisa bantu saya untuk mengidentifikasi? Saya, Bu. Ya. Saya lihat dulu ya, Bu ya. Ini fangfeng, Bu. Terus kalau yang ini? Itu shishin. Saya lihat dulu ya, Bu ya. Terus yang ini apa, Mbak? Ini cantuy, Bu. Oke. Untuk golongannya masih ingat kah? Yang ketiga herba ini apa aja golongannya? Masih, Ya. Bu. Termasuk golongan angin dingin, Bu. Semuanya ya? Oke, Bu. Oke. Terus kemudian yang herba selanjutnya yang nomor ini 7. Ada yang ingat namanya? Saya, Bu. Ya. Untuk yang ini saya lihat dulu ya, Bu. Ini cayu, Bu. Oh ya, namanya Cahayu ya. Yang nomor ini 8? Ini 8. Paice, Bu.
Yang 9 yang bentuknya seperti bunga. Juhe. Ya. Untuk golongannya masih ingat? Nah, Ibu, untuk caihu sendiri angin panas. Untuk yang paice angin panas. Untuk yang Juhua. juhe angin panas. Oh iya, betul. Sekarang yang selanjutnya ya, nomor ini ada yang tahu nomor 10 namanya apa? Iya. Ini bandoce, Ibu. Terus yang ini yang sering kita pakai di rumah nomor 11. Senjau atau jahe, Bu. Ya, betul. Terus nomor ini 12. 12 ini keken, Bu. Ya, untuk golongan ininya dia termasuk apa? Menu golongannya itu asin panas, Bu. Angin panas yang ini, yang nomor ini? Ini angin dingin. Terus Sama yang angin panas. ya, untuk yang terakhir ada yang bisa bantu? Iya. 13 nih gangse. 14 ada poho atau angin, lalu yang terakhir ada sangir. Ya, betul. Hari ini kita akan bahas satu golongan dulu ya, yaitu golongan untuk penyakit sindrom angin dingin. Untuk gejalanya masih ingatkah? Agak, oh ya udah lupa ya mungkin ya. Nanti dibaca lagi ya di buku atau PPT yang kemarin saya share. Jadi untuk sindrom angin dingin kita bisa lihat gejala penyakitnya. Jadi kalau penyakit untuk sindrom angin dingin itu, dia itu gejala dari pasiennya adalah takut dinginnya lebih dominan, demamnya itu biasanya lebih ringan, dan dia itu nggak berkeringat ya, tidak mengeluarkan keringat. Kemudian juga ada sakit kepala dan nyeri di tubuhnya. Terus kemudian lidahnya itu juga kalian perlu lihat, saput lidahnya itu tipis putih, sedangkan nadinya itu mengambang dan tegang. Kenapa mengambang dan tegang? Karena ini kan masih golongan penyakit yang baru ya, atau yang biasanya terkena patogen luar. Masih penyakit yang berasalnya dari luar. Jadi biasanya digambarkan dalam pengobatan tradisional Tiongkok itu nadinya mengambang gitu. Tapi kalau penyakit sudah masuk ke dalam, biasanya nadinya itu akan terasa dalam seperti itu. Jadi bedanya antara yang baru kena sama yang sudah lama sakitnya ya. Kemudian kalau itu sindrom angin dingin, berarti perlu kalian ingat herba yang harus dipakai itu adalah jenis yang sifat karakteristiknya adalah pedas dan hangat. Pedasnya itu untuk melawan anginnya dan hangatnya itu melawan dinginnya gitu. Dan tadi kan kalian sudah bisa menyebutkan ya herba-herbanya itu apa aja. Sekarang coba untuk karakteristiknya yang sudah saya sampaikan di penjelasan di teori di kelasnya, coba dibantu review lagi. Untuk yang mahuang ada yang tahu karakteristiknya? Ya. Bawang ini dia rasanya pedas, ada sedikit pahitnya, dia hangat, dia masuk ke meridian paru-paru. Jadi dia bisa digunakan untuk penyakit ekses angin dingin, juga bisa untuk batuk. Ya, betul Afifa ya. Selanjutnya yang nomor 2 ada yang tahu nggak karakteristiknya seperti apa? Saya, Bu. Iya. Jadi untuk karakteristiknya itu pedas, manis, dan hangat. Terus meridiannya ada tahu ya? Meridiannya itu untuk paru-paru, ginjal, dan juga hati, Bu. Terus biasanya ini penyakitnya apa? Untuk fungsinya itu untuk menghangatkan dan juga untuk membuka median, memperkuat ya. Yang Qi ya, betul. Kemudian untuk yang angin dingin lagi adalah ini ya, Fang Feng ya. Ada yang tahu karakteristiknya seperti Saya menjawab untuk karakteristiknya sendiri yaitu sedikit hangat, pedas dan manis. Terus untuk meridiannya yaitu liver, limpa dan kandung kemih. Sedangkan untuk fungsinya sendiri yang pertama ada menghalau angin dingin dan angin panas, yang kedua mengatasi sindrom B, dan yang ketiga mengatasi angin dalam dan angin luar. ya, betul. Kemudian yang golongan angin dingin lagi itu ada sisin ya. Ada yang bisa sebutkan sisin itu tadi karakteristik herbalnya seperti apa? Saya, Bu. Hangat, pedas, sedikit beracun. Untuk mediannya itu bisa ke paru-paru, ke jantung, dan ke ginjal. Untuk penyakitnya itu sakit kepala, sakit gigi, dan masuk angin, Bu. Ya.
Terus ada lagi nggak yang angin dingin ya? Mungkin secang dulu ya, yang jahe yang sering terkenal, yang sering dipakai. Baik Bu, untuk karakteristik dari secang sendiri pedas dan sedikit hangat. Untuk fungsinya sebagai penghangat dan anti mual Bu. Untuk meridiannya yaitu paru, limfa, dan juga lambung. Tadi yang belum yang nomor 8 ya, paice ya. Paice itu fungsinya dari karakteristik herbalnya, dia itu hangat, juga pedas juga, makanya cocok untuk sindrom angin dingin tadi ya. Terus juga meridiannya itu yang dilalui juga paru-paru, terus juga ada limpa dan lambung juga. Makanya juga dia itu sering digunakan untuk mengatasi masalah di lambung juga ya. Mungkin dari penjelasan golongan angin dingin ini ada yang mau tanya? Saya Bu izin Ya. bertanya, dari herbal ini apakah ada kontraindikasi untuk ibu hamil? Ya, salah satu herba yang dikontraindikasikan untuk wanita hamil itu yang ini ya, kuce ini ya. Jadi dia perlu perhatian pada saat penggunaannya, memang harus hati-hati untuk wanita hamil dan yang sedang haid. Karena kan sifatnya tadi itu pedas dan hangat. Kalau pedas dan hangat itu bisa melukai yinnya ya, sehingga kalau yinnya terluka nanti juga akan mempengaruhi darah. Padahal kan orang hamil kan juga butuh darah ya, support darahnya juga harus kuat seperti itu. Jadi ini yang salah satu yang perlu kita perhatikan ya. Ini kalau mungkin kalau bahasa awamnya kalian tahu kayu manis ya, ini kuce ini. Kemudian untuk mereview kembali apakah bisa dibantu yang golongan angin dingin apa aja Afifah? Ada makwang, ada kuicu, ada shoma, ada favo, sisin, dan juga faichu. Ya, baik. Sudah cukup jelas ya untuk penjelasan praktikum hari ini ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan mereview yang golongan angin panas ya. Mohon kalian persiapkan untuk membaca lagi PPT saya dan juga mengidentifikasi ya golongan yang ada itu karakteristiknya seperti apa ya. Ya, baik. Terima kasih untuk kehadiran hari ini. Nanti dipelajari lagi untuk golongan herbal pembebas pia atau diaforektiknya untuk golongan angin panasnya ya. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan selanjutnya. Ya.